Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Jogita Official Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara baik-baik saja hari-hari ini dalam mengejar Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesempatan ini kita membahas 3 pengajaran, dan saya berdoa Bapak Ibu menyiapkan kertas dan ballpointnya supaya Anda bisa mencatat, dan biarlah 3 hal ini adalah peristiwa besar yang terjadi supaya Anda dan saya boleh mengerti. Di muka bumi ini Tuhan sediakan bagimu ada banyak sukacita. Saudara Tuhan, biarlah engkau diberikan anugerah yang besar oleh Tuhan untuk menikmati acara ini. Terutama Anda yang sedang sakit, Anda yang sedang kekurangan, biarlah Tuhan menyembuhkan Anda, memulihkan Anda. Engkau yang sedang kekurangan, Tuhan melepaskan anugerah yang besar, sehingga engkau boleh cukupkan dalam segala hal. Anugerah Tuhan berlimpah dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih juga Anda yang sudah memberikan doa, daya, dan dana kepada kami. Anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup Anda dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Terpujilah nama Tuhan. Akhir kata, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati, kita mengikuti pelajaran hari ini, dan biarlah tangan Tuhan menyertai engkau berlimpah-limpah senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Jogita Official Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam acara Wisdom. Kita akan melihat satu hal yang menarik sekali dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu sudah pernah pergi ke Israel? Oke, tidak ada hubungan dengan sorga. Kalau Anda sudah bertobat, itu akan tetap membawa Anda ke sorga selama Anda mengikuti firman Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, berapa orang sudah pernah pergi ke Israel dan dia naik bis, berputar-putar dan langsung berhenti dan dia akan turun dan masuk ke Yerusalem. Mudah sekali. Memang Yerusalem itu orang bilang gunung, mananya gunung Pak? Kan jalannya juga enak. Yerusalem adalah kota yang dibangun dan diruntuhkan 26 kali. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, Tuhan memerintahkan Abraham untuk menyerahkan atau mempersembahkan Ishak di gunung itu. Nah, gunung itu naiknya tinggi sekali. Tapi bagaimana mungkin Bapak Ibu? Karena kalau kita sekarang naik bis, langsung parkir, langsung ketemu. Kok sekarang sudah bisa dekat begitu? Ya karena itu, karena dibangun 26 kali dan diruntuhkan 26 kali. Bapak Ibu, itulah Yerusalem yang kita kenal sekarang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang menarik dari kota Yerusalem. Nah, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 121. Saya menemukan hal ini indah sekali. Kita membahas Mazmur 121. Tuhan adalah penjaga Israel. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ke gunung-gunung Bapak Ibu. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak akan menyakiti aku pada siang hari dan atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan dan Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menarik sekali. Kalau Anda ke Yerusalem, orang-orang di sana akan sering berkata, marilah kembali ke Yerusalem. Gitu ya. Anda tahu bahwa orang-orang Israel sudah terbuang ke bangsa-bangsa. Dan tepat pada abad ini, atau abad yang terakhir ke abad kemarin dan abad ini, begitu banyak orang Israel dari bangsa-bangsa kembali ke Yerusalem lagi. Dan mereka menyebut itu dengan nama Aliyah. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Aliyah.
Aliyah sebetulnya adalah merupakan perjalanan mendaki, naik kembali. Kenapa? Karena Yerusalem adalah sebuah bukit, Gunung Kudus Tuhan, Yerusalem. Nah, baik kalau kita melihat kembali ke Yerusalem, gitu namanya adalah mendaki, berjalan untuk naik ke Yerusalem. Karena zaman dulu tidak ada kendaraan, Bapak Ibu. Nah, hal ini akan Tuhan buat juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau orang kembali ke Yerusalem sekarang dikatakan aliyah. Nah, arti kata aliyah sendiri sebetulnya itu mengacu kepada kembali naik ke Yerusalem. Dan dengan engkau kembali ke Yerusalem, engkau naik ke atas gunung, matamu akan melihat ke bawah. Engkau akan melihat perkara-perkara di bawah lebih jelas. Engkau akan semakin naik dan melihat perkara di bawah semakin jelas dan semakin jelas dan semakin jelas lagi. Sebuah hal yang mustahil bagi orang yang tidak naik ke gunung. Orang yang menerima pencobaan, orang yang menerima problema di muka bumi ini, yang masalah ada di muka bumi ini, saya sarankan, engkau harus aliyah. Engkau harus naik, up. Naik ke gunung kudus Tuhan. Atau engkau naik ke gunung, engkau melihat ke masalahmu, engkau akan merasa aman. Engkau akan merasa itu adalah masalah kecil, masalah tidak berarti. Karena apa? Karena di gunung Tuhan, engkau melihat segala disediakan dengan limpahnya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menarik soal aliyah. Kalau Anda tahu bahwa dengan Anda naik ke atas, Anda melihat ke bawah dengan begitu mudah, engkau bisa berkata, oh itu semua sudah Tuhan sediakan, hanya waktu engkau naik ke atas. Itu sebabnya saya mendorong Anda hari ini supaya engkau dan saya naik ke gunung Tuhan ke atas. Semakin naik dan semakin naik dan semakin naik, memang semakin capek Bapak Ibu. Nafas kita akan semakin lebih singkat-singkat, memang, tetapi adalah kebahagiaan yang Tuhan sediakan, tak dapat dihitung dengan apapun juga. Saudara Tuhan, marilah aliyah, naik ke atas. Inilah cara yang Tuhan tentukan untuk hidup di muka bumi. Dengan cara aliyah, kalau engkau dihadapkan pada sebuah peristiwa, sebuah masalah, sebuah problema dalam hidup ini, engkau harus memutuskan apa yang engkau harus buat, apa yang engkau harus lakukan untuk masalah ini. Firman Tuhan berkata, pilihlah aliyah. Sebuah hal yang membawa engkau semakin ke atas dan melihat semakin luas, itu yang engkau harus pilih. Walaupun sepertinya engkau akan capek, engkau akan lelah, engkau akan merasa semua kekuatanmu hilang, tapi engkau akan naik terus ke atas dan nanti engkau akan melihat betapa masalahmu itu adalah masalah yang mudah sekali. Firman Tuhan berkata, itulah pilihan yang kau harus ambil dalam hidup ini, dalam seluruh kehidupan manusia. Aliyah adalah firman yang harus engkau ambil untuk keputusan dalam hidupmu. Waktu engkau menerima semua masalah dalam hidup ini, engkau berkata, aku mau aliyah, aku mau naik gunung kudus Tuhan, aku mau mendaki ke gunung kudus Tuhan, aku mau naik ke tempat yang tinggi di mana Tuhan ada. Semakin tinggi tempat itu, kau akan melihat ke bawah dan kau melihat engkau menjadi tenang. Karena Tuhan beserta dengan engkau. Anugerah Tuhan kuat dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kalau Anda sedang berpikir, kemana aku harus melangkah? Saran saya, pilih aliyah. Seperti Tuhan Yesus pada Markus 10 ayat 32. Anda baca sekalian, firman Tuhan luar biasa sekali. Kita akan membaca firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus dan murid-muridnya sedang ke Yerusalem nih, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga ada orang-orang yang mengikuti dia dari belakang dan merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Saudara Tuhan, ini hal yang luar biasa sekali. Murid-murid tidak bisa melihat apa yang Yesus lihat karena Yesus melihat masa depan. Tapi ingat, hari itu Yesus melihat sebuah pengorbanan, kematian Tuhan Yesus, dan dia menceritakan kepada murid-muridnya apa yang terjadi dalam hidupnya Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, ini yang luar biasa. Tuhan memilih mati bagi kita semua. Tuhan memilih menjadi penebus bagi kita semua. Tuhan memilih, itulah jalan terbaik yang Tuhan ambil karena dia tahu akan seperti apa ke depannya.
masa depan yang penuh harap, masa depan yang bahagia, masa depan sejahtera, dan sukacita ilahi Tuhan berikan dalam hidup Anda, karena Tuhan sudah mati bagi kita semua. Inilah yang Tuhan maksudkan waktu engkau melihat ke atas. Engkau akan merasa yang di bawah sudah tidak ada artinya lagi. Engkau akan melihat perbuatan tangan Tuhan. Tuhan akan menentukan kepadamu satu hal yang indah yang Tuhan sediakan bagi hidup Anda dan saya. Nah, firman Tuhan berkata, waktu Anda aliyah, engkau akan melihat Tuhan, dan Tuhan adalah semua yang engkau ingin hatimu tuju. Tuhan adalah satu fokus yang engkau ingin tuju, dan engkau tidak ingin yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, jangan takut, karena Tuhan melihat sebuah perbuatan besar di masa depan yang akan memberkati orang seisi muka bumi. Firman Tuhan ini adalah bagi Anda dan saya. Engkau nggak usah takut, karena engkau mengerti, waktu engkau berjalan bersama dengan Dia, engkau akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Tuhan kepada manusia. Nah, firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Firman Tuhan ini adalah bagi Anda dan saya. Itu sebabnya engkau berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak usah takut, karena Tuhan adalah berjalan di depan. Tuhan berjalan di depan dan Tuhan tidak pernah merasa takut. Tuhan tidak pernah merasa khawatir, tapi murid-muridnya dan orang-orang lain merasa cemas dan takut. Kenapa? Karena mereka tidak melihat peristiwa yang Tuhan lihat. Saudara Tuhan, waktu engkau mendaki bersama dengan Tuhan, engkau satu hari engkau akan dipuaskan, engkau akan dilepaskan dari masalahmu, engkau akan naik terus ke atas, engkau akan melihat masalah di bawah masalah yang mudah-mudah, masalah yang gampang-gampang, masalah yang itu adalah hal yang biasa. Saudara Tuhan, firman Tuhan berkata, engkau harus aliyah up to Jerusalem, naik ke Yerusalem. Hari itu, Yerusalem tempat yang tinggi sekali, dan kau harus naik terus ke atas dalam kehidupanmu dan hidup saya hari ini. Apapun menimpa hidup kita, ingat satu kata, pilihlah aliyah. Waktu engkau memilih aliyah, engkau akan diselamatkan, dan engkau akan bersuka cita dalam hidupmu, melihat semua yang terjadi. Firman Tuhan ini ya dan amin, Bapak Ibu. Sudah pasti akan terjadi, dan firman inilah bagimu dan bagi saya. Puji nama Tuhan, Shalom.